Dan itu pasti akan terjadi karena memang sudah menjadi hukum alam. Kalau sudah Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salum, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam ayam tentrem, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Untuk konten berikut ini saya akan memberikan respon kepada sedulur-sedulur yang banyak sekali menanyakan soal kasus adanya sesaji yang dilempar di Gunung Semeru oleh seorang oknum, dan juga ini melalui japri ke saya juga banyak sekali bagaimana pandangan dan menurut pendapat saya pribadi. Langsung to the point saja ya, ini untuk mempersingkat konten karena ini juga sudah malam, dan bagi saya pribadi saya melihat itu tidak akan membuat kerugian sama sekali bagi kearifan lokal Jawa, terutama bagi orang-orang Jawa yang masih setia tuhu ngugemi paugeran Jawa atau kearifan lokal atau lokal wisdom Jawa. Karena apa? Dalam spiritual Jawa atau pedoman orang hidup Jawa atau filsafat hidup bagi orang Jawa itu ada beberapa pedoman ya, bahwa wong Jawa kuwi wani ngalah ya. Makanya ada tembang di situ, sapantuk wahyune ngalah kiyo tumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rorone tunggil. Artinya wong Jawa itu wani ngalah karena ngalah itu dhuwur wekasane, tetapi ngalah itu juga bukan berarti kalah ya, tetapi orang yang ngalah itu pasti akan eksis dan akan menang pada waktunya, karena orang mengalah ini selaras dan sinergi dengan hukum alam dan adil kepada diri sendiri maupun adil kepada lingkungan alam. Wong Jawa wani ngalah, ngalah itu dhuwur wekasane, jadi orang yang ngalah itu pasti akan mendapatkan keluhuran, kemuliaan dan kemenangan pada akhir cerita. Maka ada doa bagi orang Jawa juga, Joyo Joyo Wijayanti ya. Maka semua mara bahaya itu akan berhasil dilampaui dengan selamat. Dan ada pedoman bagi orang Jawa juga yang mengatakan bahwa Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Artinya apa? Segala angkara murka akan lebur, akan sirna dengan adanya welas asih. Maka bagi orang Jawa yang sesungguhnya, orang Jawa yang ngugemi paugeran Jawa, yang ngugemi spiritual atau kejawen falsafat hidup, bagi orang Jawa akan selalu menebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup, sekalipun pada orang-orang yang membenci terhadap kejawaannya. Ada juga diistilahkan bahwa wong kuwi yen trimo maka sing momong bakal ora trimo. Ini artinya begini, bagi orang Jawa yang nerimo, artinya yang mengalah, yang menerima jika dirinya dihina, dirinya ditindas ya. Karena apa? Kalau kita terima, itu justru yang akan tidak terima, yang akan membela kita itu para pamomong, para kekuatan spiritual yang ada di belakang kita, yang tentu saja di belakang kita para pamomong itu ada para leluhur. Maka jika kita menjadi orang yang terima, maka para leluhur tentu tidak akan terima. Dan
leluhur pun akan menselaraskan semua ini dengan hukum alam yang seadil-adilnya. Dan saya percaya bahwa hukum alam itu maha adil, tidak pernah menyisakan secuil pun ketidakadilan bagi kehidupan di semesta ini. Bagi saya adanya fenomena seperti itu ya, kalau menurut penilaian saya ya, orang yang melakukan seperti itu jiwanya ringkih sekali ya. Karena apa? Dengan adanya seperti itu sudah tidak tahan, sudah tidak mampu untuk menahan emosi ya, dengan dalih itu membela apapun ya, membela agama, membela Tuhan atau apapun, tetapi ya secara faktual, secara realitas itu sebenarnya justru menunjukkan lemahnya mental generasi bangsa kita ya. Kalau saya sebut secara ekstrim, kadang kita itu seringkali menyaksikan adanya generasi yang sudah sakit jiwa, tetapi celakanya dirinya tidak sadar jika sedang sakit jiwa. Untuk masalah yang lebih ringan, kita mudah menyaksikan orang-orang yang tidak sadar jika dirinya sedang tidak sadar. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya sok menjadi guru, suka menggurui orang lain, suka menyalahkan orang lain, suka menganggap orang lain itu kafir. Dan ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan sesuai dengan Serat Jongko, bahwa suatu saat nanti ada titi mongsone, ada titi mangsa, ada titi wanci, atau ada timingnya, di mana terjadi kumambangi watu hitam dan sileme perahu gabus. Ini sebuah kiasan yang menggambarkan bahwa sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin terjadi, tetapi menjadi sangat mungkin terjadi. Seperti halnya sekarang ini orang menganggap kekuatan yang ada di balik kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya paling kuat, tetapi itu tak ubahnya itu perahu gabus atau sebuah gabus yang suatu ketika akan tenggelam. Dan orang Jawa saat ini bagikan watu hitam atau batu hitam yang tenggelam di dasar air, tetapi suatu saat batu hitam itu akan menjadi muncul dari permukaan. Kalau semua ini kalau sudah titi wancini, kalau sudah titi mongso kolong. Dan seiring dengan itu, kumambangi watu hitam itu, jiwa Jawa, jiwa Jawi, dan jiwa Wojo, jiwa-jiwa yang memiliki mental baja, jiwa-jiwa orang Jawa yang memiliki mental baja, itulah yang nanti akan menjadi para satriyaning nagari, yang menjadi satria utomo, yang akan menjadi pembelaning bangsa. Dan itu pasti akan terjadi karena memang sudah menjadi hukum alam. Kalau sudah titi wancine, maka yang saat ini seolah-olah menjadi kelompok-kelompok yang powerful, yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan, tetapi itu sesungguhnya hanyalah buih di atas permukaan samudra. Dan kita ketahui bahwa buih yang menutupi permukaan samudra itu sesungguhnya tidak ada isinya, tetapi ringan sekali dan mudah hancur. Hancur oleh apa? Hancur oleh dirinya sendiri. Kita tahu buih yang ada di atas air, di atas permukaan gelombang laut, itu nanti ada kalanya buih itu muncul, tetapi ada kalanya lenyap dengan sendirinya, karena di antara gelembung-gelembung buih itu nanti akan saling memecah dirinya sendiri dan akan saling memecah gelembung-gelembung yang lain. Jadi itulah yang terjadi. Maka kekuatan yang seolah-olah superpower, yang seolah-olah sangat dominan, jika sudah titi wancinya untuk selesai, maka semua itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka akan dengan mudah terjadi. Dan sesuatu yang di luar dugaan akan menjadi kenyataan. Dan kita ketahui saat ini memang era atau masa di mana ramalan Jongko Jayabaya yang mengatakan bahwa ing mangke bakal ono setan riwa-riwa pindha manungsa nggawa agama. Setan ini kita artikan sebagai bentuk kiasan dari hawa nafsu angkara murka. Ono setan riwa-riwa nafsu angkara murka yang penuh dengan bulu menakutkan, pindha manungsa yang berwujud seperti manusia, anggawa agama yang membawa-bawa atau berkedok demi agama, tetapi sesungguhnya itu adalah gundukan tumpukan dari hawa nafsu angkara murka.
Maka saat ini pun kita bisa mudah untuk menyaksikan bahwa itu memang sudah terjadi. Dan selanjutnya saya ingat oleh pesan dari Sang Hyang Begawan Pasopati pada saat kami bertemu dengan beliau pertama kali pada tahun 2019 lalu. Beliau saat bertemu, beliau menyampaikan pesan, terus nonggir lakumu gawe apa padang marang samubarang titah, gawe apa padang marang bangsane manungso. Kata tiba-tiba diam, bunyi lagi, gawe apa padang marang samubarang titah, gawe apa padang marang bangsa iki, jejekno saka guru bangsa, jejekno saka guru Jawa, merga ing titi wanci mengko Nusantara bakal ateman jaya-jaya wijayanti, menjadi Nusantara Jaya. Kenapa saya justru optimis melihat peristiwa seperti itu? Karena bagi wong Jawa sendiri itu justru akan kalah jika wong Jawa dipangku, jika wong Jawa dipuji-puji, itu wong Jawa bisa kalah. Karena matine wong Jawa itu kalau dipangku. Maka ketika panjenengan semua dipangku oleh musuh, oleh lawan, Anda dipuji-puji oleh lawan, maka janganlah pernah lengah, tapi semakin waspadalah. Karena itu kelemahan manusia, kelemahan orang Jawa ketika dipangku. Ketika orang Jawa sudah memahami apa yang menjadi titik lemahnya ketika dipangku, maka tidak akan mengulangi lagi sehingga dirinya menjadi terlena. Dan sebaliknya, orang Jawa akan semakin waspada. Namun sebaliknya, ketika wong Jawa dikuyo-kuyo, wong Jawa ditindas semena-mena, maka justru disitulah titik kebangkitan orang Jawa. Jadi akan muncul kumambange watu item, manakala pada saat orang Jawa telah dikuyo-kuyo, telah dianiaya, telah diinjak-injak harga diri dan martabat orang Jawa, maka saat itulah jiwa Jawa, jiwa Jawa, jiwa Wojo akan bangkit. Ketika orang Jawa ditindas, dihina, maka itu akan menjadi cambuk bagi kebangkitan spiritual orang Jawa. Dan kebangkitan spiritual orang Jawa sama halnya kebangkitan spiritual Nusantara. Pasti semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini juga akan bersama-sama untuk bangkit secara spiritual, akan menegakkan kearifan lokal wisdom, dan akan menjunjung tinggi nilai keluhuran, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur nenek moyang bangsa Indonesia Nusantara ini. Wong Jawa sing kajawan rip iriban bakal bali, bakal mulih menyang Jawane. Maka pada saat ini, esok nanti akan ada titik wanci berduyun-duyun kembalinya wong Jawa menjadi Jawa yang sejati. Berkurangnya, hilangnya wong Jawa sing kajawan, sing ilang Jawane, bertingkah laku rip iriban, akan kembali menjadi Jawa sejatinya. Wong Jawa tidak lain adalah jiwa kang kajawa, Jawi, jiwa kang kajawi, jiwa-jiwa spiritual yang terimplementasi dalam bentuk laku spiritual sehari-hari. Dan itulah esensi dari Gomo Budi, bebuden atau budi pekerti yang luhur. Dan kalimat yang terakhir saya sampaikan ini diistilahkan secara simpel sebagai istilah kebu mulih menyang kandangi. Maka semakin diinjak-injak martabat orang Jawa, semakin dikaniaya, semakin diinjak-injak martabat orang Jawa, nilai-nilai kearifan lokal, maka justru akan mempercepat kebu mulih menyang kandangi. Orang-orang Jawa yang kajawan, yang hilang Jawanya, justru akan semakin berduyun-duyun untuk kembali menjadi kejawaan, kembali menjadi orang Jawa yang sejati. Pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, jangan pernah berkecil hati, tetaplah optimis dan penuh semangat. Kita menatap hari esok, masa depan lebih cemerlang lagi, dan percayalah semua itu sudah menjadi kersaning yang widi. Tan bisa den selai,
tan bisa den owahi, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan, ditangkal oleh kekuatan manapun, karena semua itu memang sudah karseng yang moho wenang. Suatu saat pasti Nusantara akan mencapai kejayaannya, menjadi negeri yang adil, makmur, toto titi tentrem, kertora harjo, di bawah kepemimpinan seorang ratu adil yang sekaligus akan menjadi simbol pemimpin dunia dalam dunia ekonomi, pendidikan, spiritual, kesehatan, sosial, dan budaya. Maka suatu saat nanti budaya Jawa, spiritual Nusantara akan menggema ke seluruh dunia, menjadi spiritual universal yang cocok diaplikasikan oleh masyarakat di seluruh planet bumi ini. Orang mengaplikasikan spiritual Nusantara tentu akan menyaksikan, akan membuktikan bahwa spiritual ini adalah ilmu kasunyatan, ilmu yang berdasarkan fakta, bukan dongeng, bukan keyakinan, tetapi fakta. Baik fakta yang bersifat noumena atau fakta yang bersifat non-fisik maupun fakta yang bersifat fisik atau fenomena. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun berada. Sebagai penutup saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teko saking ngersaning Gusti, sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumadi. Sinten tan purun nganggeya yekti